dipersembahkan oleh Sritex dalam melakukan aktivitasnya sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur, memastikan bahwa aktivitas perusahaan sudah sesuai dengan prinsip keberlanjutan, yaitu keseimbangan antara triple bottom line, people, profit, planet. Perseroan mengukur keberhasilan usaha berdasarkan tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap lingkungan, dan keuntungan. Model yang dikembangkan tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tapi juga tanggung jawab sosial, terutama untuk daerah sekitar. Wah, lihat deh suasananya di sini asri sekali ya. Pasti tidak ada yang menyangka deh kalau dulu sawah-sawah yang ada di sekitar sini itu sering mengalami gagal panen karena banyaknya hama tikus yang menyerang padi-padi para petani yang ada di sini. Tapi sekarang para petani tidak perlu khawatir lagi karena Sritex telah membuat sebuah penangkaran burung hantu untuk membasmi hama-hama tikus tadi. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Widodo. Pak Widodo ini adalah seorang petani yang sudah merasakan manfaat dari adanya penangkaran burung hantu. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Widodo. Halo Pak Widodo, apa kabar Bu. Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini sekarang panen terus ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah panen terus Bu di sini. Kalau misalnya boleh saya tahu nih Pak keadaannya dulu itu seperti apa sih sebelum adanya penangkaran burung hantu yang dibuat oleh Sritex? Di sini itu hamparan luas di Kelurahan Sukoharjo ini ya. Kelurahan Sukoharjo, Kabupaten Tringudi Martani ini luasan 296 meter. Itu pada tahun 2010-an itu gagal panen terus Bu. Luasan 7.500 itu paling dapat 2 ton, 2 ton setengah, paling banter itu 3 ton karena diserang sama tikus. Sama tikus tadi ya. Nah terus awal mulanya bisa dibantu sama Sritex itu gimana ceritanya Pak? Itu dari kerjasama antara Gapotan dengan PT Sritex. Itu pertama kali kita dibantu rubuah sebanyak 6 buah Bu. Itu ukuran 80 cm sepanjang 1 meter. Itu awal burungnya dengan burung 2 lah. Nah waktu itu kami mengembangkan burung itu, ternyata kita bisa membuat rubuah yang tingginya 5 meter Bu. Nah itu untuk penempatan burung yang diberikan Sritex tadi. Nah ternyata di situ bisa berkembang biak. Akhirnya kita dengan swadaya lagi kita membuat rubuah lagi untuk penempatan burung yang pertama kali menetas di bantuan Sritex tadi. Terus manfaat yang dirasakan nih Pak setelah programnya berkelanjutan, sudah dibantu sama Sritex gitu. Perubahan apa sih yang Bapak rasakan gitu hingga saat ini? Semenjak adanya burung tito alba di Kabupaten Tringudi Martani ini, pendapatan kita menjadi meningkat Bu. Jadi luas 7.500 meter itu hampir kalau panen MT1 itu mungkin 4 sampai 4,5 4,5 ton nah gitu. Kalau MT2 hampir 5 sampai 6 ton. Jadi kan selisihnya banyak sekali Bu. Betul. Semenjak adanya tito alba ini. Tanggung jawab sosial Sritex dalam bidang ketenagakerjaan dilakukan melalui program Return to Work dari BPS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, perseroan kembali menerima karyawan yang absen beberapa bulan karena kecelakaan kerja untuk kembali bekerja. Selain itu, program ini juga mencakup penerimaan karyawan difabel. Sampai dengan tahun ini terdapat 200 karyawan difabel yang bekerja di Sritex. Salah satu tanggung jawab sosial Sritex adalah mempekerjakan karyawan difabel. Ibu Tini Ismayawati yang telah merasakan manfaat dari program tanggung jawab sosial Sritex akan berbagi kepada kita semua tentang hal-hal yang telah merubah hidupnya hingga saat ini karena bekerja di Sritex. Kita ngobrol-ngobrol yuk sama Ibu Tini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf ya saya ganggu, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini biasanya kalau sehari-hari kesibukannya kalau lagi di pabrik ngapain aja Bu? Ya mana yang bisa dikerjakan Mbak. Jadi bukan kita menunggu dikasih pekerjaan, kita harus aktif. Oh gitu? Iya.
Jadi mana yang situ membutuhkan, sini pas kosong ya kita bantu. Mana iya gitu. Gitu Jadi ya. kan prosesnya kan berganti-ganti terus. Jadi ibu proaktif ya Bu ya? Ya harus Oke, paling sering itu mempekerjakan di bagian apa Bu? di helper, Helper. gambar pola ya. Menyiapkan benang-benang. Itu kan yang duluan itu benang kan nggak boleh sampai telat. Jadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Jadi mereka nggak sampai kehabisan gitu, kita udah siap terus gitu. Tapi kalau misalnya saya boleh nanya nih Bu, dulu sebelum kerja di sini, Ibu tuh pernah bekerja di mana sih Bu? Atau profesinya sebelum di sini tuh pernah jadi apa? Dulu saya sebelum di sini pernah usaha jualan di pom bensin itu selama 10 tahun. Oke. Terus habis itu di handicraft selama 1,5 tahun. Terus saya ditawarin atlet dari 2009 sampai terakhir 2016. Iya. Nah di sela-sela atlet itu saya pernah bekerja di koperasi selama 2 tahun. Terus sampai di sini terakhir Peparnas di Bandung itu ada penawaran dari Pak Menteri ya Mbak, Pak Menteri Tenaga Kerja sama Dinas Sosial kalau nggak salah, itu kan pembukaannya kan di Solo, peresmiannya di Solo, jadi gitu situ saya diundang. Terus ada 30 siswa kalau nggak salah itu difabel semua, semua diambil Sritek. Ceritanya begitu sampai bertahan seperti sekarang. Tapi ini Bu, ngomong-ngomong setelah bergabung dengan Sritek, manfaat apa saja sih yang Ibu rasakan untuk kehidupan Ibu sendiri? Yang pertama status sosial di masyarakat Mbak. Difabel bisa maju, bisa kerja seperti saya saat ini, itu di mata masyarakat sangat luar biasa, sangat dihargai. Gitu, Masya Allah. Memang difabel itu sangat membutuhkan status sosial. Kalau di rumah, kalau di ini kan lain. Paling enggak kalau saya pagi berangkat itu, oh itu Mbak itu sekarang bisa bekerja ya. Iya, iya. Perjalanan panjang Sritek dalam dunia tekstil untuk menjadi perusahaan terbesar di Asia Tenggara bukanlah sebuah kebetulan. Kerja keras, disiplin, dan totalitas, semua terus dijaga oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk. Selalu berinovasi untuk menjadi perusahaan kelas dunia dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan demi kebanggaan Indonesia.